Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dari Fakultas Ekonomi semester 2 ingin mempresentasikan peran teknologi di era modern. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Teknologi adalah konsep yang sangat luas dan digunakan untuk merujuk kepada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan penelitian. Di masa sekarang ini peran teknologi semakin penting karena dengan seiring perkembangan teknologi, banyak manusia melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer, menggunakan handphone untuk berkomunikasi. Namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan kesadaran menggunakan teknologi untuk kepentingan yang positif, sehingga perkembangan teknologi di Indonesia cukup berkembang tetapi belum mencangkup beberapa hal. Era digital telah membuat perubahan begitu cepat, apalagi dengan adanya arus informasi yang cepat diakses oleh semua orang. Dengan adanya bantuan melalui pembangunan infrastruktur jaringan atau internet dengan tower-tower dan jaringan yang disediakan. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja macam-macam teknologi di berbagai bidang kehidupan manusia. 2. Bagaimana peran teknologi dalam berbagai bidang. Bab 2. Pembahasan. 1. Macam-macam teknologi di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. A. Teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu yang sangat berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi informasi ini berperan dalam menyampaikan informasi yang lebih cepat dan tepat dari sumber kepada penerima informasi. Dan adanya teknologi informasi, manusia dapat mengetahui informasi yang diperlukan, contohnya televisi, radio, serta media online, serta website dan blog. Manfaat yang kita rasakan dengan adanya teknologi informasi, kita bisa mengetahui berbagai informasi lebih aktual dan akurat. B. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memudahkan manusia dalam bertukar informasi satu sama lain secara lebih tepat dan mudah. Kebanyakan kita juga telah menggunakan teknologi komunikasi ini dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya mempermudah manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Contohnya perangkat yang digunakan sehari-hari adalah smartphone dengan segala aplikasi canggih di dalamnya. C. Teknologi pangan. Teknologi pangan mempelajari tentang cara pengelolaan makanan agar bisa lebih tahan lama dan kualitas tetap terjaga. Manfaat teknologi pangan dapat dirasakan dengan berkembangnya produksi sebagai jenis makanan. Berbagai peralatan diciptakan untuk mengolah makanan dan melakukan ekstraksi dari pangan tentu makanan yang kita nikmati menjadi lebih tahan lama dan berkualitasnya dapat ditingkatkan. D. Teknologi konstruksi. Teknologi ini merupakan teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan. Dengan adanya teknologi menurut bangunan menjadi lebih terencana dengan matang karena didahului dengan analisa dan perhitungan yang lebih tepat yang terkait desain dan kekokohan bangunan. E. Teknologi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya teknologi dapat membantu proses belajar mengajar antar siswa dan guru menjadi lebih efektif dan efisien. Metode belajar pun bisa dikembangkan sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Beberapa contoh dari teknologi di bidang pendidikan antara lain adalah alat peraga antariksa, peralatan laboratorium, dan aplikasi belajar online. Guru dan siswa dapat menggunakan fasilitas teknologi agar penyampaian materi lebih tepat sasaran dan dipahami siswa dengan baik. F. Teknologi medis. Teknologi medis berperan penting dalam ilmu kedokteran. Dengan adanya teknologi di bidang medis, proses pengobatan dan tindakan medis untuk menyembuhkan pasien menjadi lebih cepat dan mudah. Dengan bantuan teknologi, dokter dapat menegakkan diagnosa lebih cepat. Manfaat teknologi di bidang medis membantu proses penyembuhan lebih cepat dengan peralatan yang canggih. Tindakan pembedah dapat dilakukan dengan komputer. Luka operasi menjadi lebih kecil dan tindakan medis yang dilakukan berlangsung lebih cepat. 2. Peranan teknologi di berbagai bidang. A. Peran teknologi dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, teknologi sangat berperan penting. Penggunaan teknologi dalam bidang kesehatan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh para pengguna teknologi, dapat digunakan mulai dari penyimpanan pengolahan data administrasi suatu rumah sakit atau klinik, hingga melakukan riset di bidang kedokteran, mendiagnosa penyakit, menukar obat yang tepat, serta menganalisis organ tubuh manusia bagian dalam yang sulit dilihat. Peran teknologi dalam bidang kesehatan sangat banyak dan penting. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan, peran-peran antara lain: 1. Bidang administrasi. Bidang farmasi, mendiagnosis suatu penyakit, memonitoring status pasien, penelitian, dan melihat menganalisa organ-organ tubuh dalam manusia. Peranan teknologi dalam bidang perdagangan elektronik. Istilah e-commerce sendiri bisa digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian serta pemasaran produk barang dan jasa secara online.
menggunakan sistem elektronik dengan internet sebagai medianya. Kini masyarakat dapat menggunakan media elektronik yang dibantu dengan jaringan komputer untuk membantu memasarkan atau meningkatkan hasil produk mereka ke calon pembeli. C. Peranan teknologi dalam bidang kepolisian. Teknologi dapat masuk ke dalam segala bidang termasuk kepolisian. Kepolisian menggunakan teknologi informasi untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya yang umum adalah pemanfaatan teknologi informasi pembuatan SIM. Contoh penerapan teknologi informasi tersebut meliputi penggunaan komputer, kamera digital, perekam sidik jari, dan pencetak kartu SIM. Dengan penerapan teknologi ini, maka diharapkan layanan pembuatan SIM dapat diselesaikan lebih cepat. D. Peranan teknologi dalam bidang perbankan. Perkembangan teknologi informasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan memahami komponen teknologi informasi seperti peranan keras dan perangkat lunak komputer, sistem jaringan baik merupakan LAN (Local Area Network) atau WAN (Wide Area Network). Sistem telekomunikasi yang digunakan untuk mentransfer data. E. Peranan teknologi dalam bidang pendidikan. Di dunia pendidikan banyak sekali lembaga pendidikan yang telah berhasil mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajarannya. Dunia ini saat ini sedang memasuki era yang tandai dengan gencarnya inovasi teknologi dan peluang ekonomi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Perubahan-perubahan terjadi pada bidang teknologi, politik, sosial, dan ekonomi. Segala perubahan telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam berbagai bidang yang antara lain adalah masyarakat industri ke masyarakat informasi, ekonomi nasional ke perekonomian dunia, kebutuhan jangka pendek ke jangka panjang. Peranan teknologi dalam bidang perancang produk. Merancang produk dengan teknologi informasi merupakan suatu yang telah umum dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang bernama CATIA. Pembuatan Dassault Systèmes Perancis, sebuah pabrik dapat merancang mobil atau pesawat terbang tanpa menggunakan kertas. Dodge dan Daimler Chrysler merupakan contoh perusahaan yang mengandalkan perangkat lunak ini dan mewujudkan desain mobil beserta komponen-komponen dan bahan untuk pengujinya. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Teknologi dalam bidang apapun akan ada dampak positif dan negatif dari teknologi tersebut. Maka disaranlah peran kita sebagai generasi muda terutama belajar dan mengenyam ilmu dalam bidang teknologi, hendaknya tahu dan bisa membuat teknologi yang positif untuk semua kalangan. B. Kritik dan saran. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai peran strategi teknologi di masa kini yang menjadi bahasan dalam makalah ini. Tentunya banyak kekurangan dan kelemahan dalam makalah ini. Diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan sarannya agar dapat membangun makalah ini dan makalah lainnya nanti agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.